Siapa yang gak tahu anime? Yaps, karya animasi dari Jepang ini sangat digemari oleh banyak orang di seluruh dunia. Pada awalnya, anime dibuat hanya untuk ditonton oleh orang Jepang aja. Namun, seiring waktu, popularitasnya menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Anime seringkali mencerminkan budaya Jepang dalam ceritanya. Meskipun sering dianggap sebagai hiburan untuk anak-anak, ada juga anime yang ditunjukkan untuk penonton dewasa. Kini, anime menjadi bagian penting dari budaya populer Jepang bersama dengan manga, dorama, dan musik Jepang lainnya. Sejak kapan anime mulai populer di Indonesia, bahkan di seluruh dunia? Anime telah ada di Jepang sejak awal abad ke-20, dimulai pada tahun 1907 dengan Katsudo Sashin yang merupakan anime pertama dan tertua di dunia. Namun, pembuatnya tidak diketahui. Produksi anime secara serius dimulai oleh Jepang pada tahun 1917. Meskipun saat itu masih dalam bentuk animasi bisu dan hitam putih, animator Jepang terus mengembangkan teknik pembuatan anime, terinspirasi oleh anime pendek dari Prancis dan Amerika Serikat. Namun, perkembangan anime di Jepang mengalami tantangan, terutama selama Perang Dunia Kedua dan gempa besar Kanto pada tahun 1923, yang membuat produksi anime terhambat. Bahkan, selama Perang Dunia Kedua, izin untuk menampilkan anime di Jepang menjadi sulit diperoleh. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menayangkan film anime hitam putih pertama mereka pada tahun 1945 yang berjudul Momotaro Umi no Shinpei atau Momotaro Divinity Warriors. Film tersebut diproduksi oleh pihak tentara Jepang sebagai alat propaganda pemerintah dalam bentuk animasi. Dan setelah masa perang berakhir, produksi anime mulai bangkit kembali. Hiroshi, seorang produser film, terinspirasi oleh film Disney dari Amerika Serikat yang berjudul Snow White dan memutuskan untuk memproduksi anime berwarna pada tahun 1965. Hiroshi mendirikan studio modern untuk pembuatan film anime berwarna yang sekarang dikenal sebagai Toei Animation. Pada 1 Januari 1963, Jepang memunculkan anime Astro Boy yang diciptakan oleh Osamu Tezuka, awalnya sebagai manga sebelum diadaptasi menjadi anime. Kesuksesan Astro Boy membuat Tezuka dijuluki sebagai God of Manga atau Dewa Manga. Setelah itu, anime mengalami perkembangan yang pesat. Hingga sekarang, anime telah meraih popularitas besar di seluruh dunia, terutama dengan kehadiran serial seperti Pokemon dan film dari studio Ghibli seperti Spirited Away. Di Indonesia, anime mulai muncul sekitar tahun 1970-an, ketika TVRI, satu-satunya stasiun televisi pada saat itu, menayangkan serial anime pertama yang bernama Wanpaku Omukashi Kumkum pada tahun 1991. RCTI, stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, memulai penayangan anime dengan serial Doraemon yang meraih kesuksesan besar di kalangan anak-anak, bahkan orang dewasa. Kemudian, stasiun televisi swasta lainnya seperti SCTV dan Indosiar juga mulai menayangkan berbagai serial anime populer seperti Naruto, One Piece, dan banyak lagi. Di Indonesia, anime ditayangkan dengan sistem dubbing, di mana suara asli dalam bahasa Jepang digantikan dengan bahasa Indonesia, termasuk dialog dan lirik lagu. Namun, sejak tahun 2008, penayangan anime dibatasi karena dianggap mengandung konten kekerasan dan pornografi. Dan pada akhirnya, anime diterima di banyak negara karena Jepang menyajikan seni dengan kreativitas tinggi dan kualitas yang baik. Anime menggambarkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti perjuangan meraih mimpi, percintaan, dan hubungan manusia dengan alam. Selain itu, anime mengeksplorasi hubungan antara manusia, pekerjaan, dan spiritualitas yang membuatnya relevan dan menarik bagi penonton di seluruh dunia. Anime tidak hanya menjadi hiburan semata, tapi juga mempengaruhi berbagai aspek budaya di banyak negara, dari mode pakaian hingga gaya rambut, serta perilaku sosial. Anime telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Selain itu, industri anime telah menjadi salah satu industri terbesar di Jepang, berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian negara tersebut. Anime juga mendorong pertumbuhan industri lain seperti video game, merchandise, dan pariwisata. Dengan banyak wisatawan yang datang ke Jepang,
untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi latar dalam anime favorit mereka. Anime juga memiliki dampak signifikan terhadap industri hiburan global. Banyak studio animasi di luar Jepang yang terinspirasi oleh gaya dan teknik pembuatan anime. Bahkan, beberapa produksi animasi barat menggunakan pendekatan visual dan naratif yang mirip sekali dengan anime. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh anime dalam membentuk tren dan arah perkembangan animasi di seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi dan internet, anime menjadi lebih mudah diakses oleh penonton global, seperti di aplikasi Netflix, Beastation, dan masih banyak lagi aplikasi yang menyediakan akses mudah ke ribuan judul anime, memungkinkan penonton di seluruh dunia untuk menikmati anime kapan saja dan di mana saja. Era digital juga mempermudah penggemar untuk terhubung satu sama lain melalui media sosial dan forum online, membentuk komunitas penggemar yang besar dan aktif. Anime convention atau konvensi anime juga menjadi populer di banyak negara, menjadi tempat berkumpulnya penggemar untuk merayakan kecintaan mereka terhadap anime. Dengan kreativitas tinggi dan kualitas yang tak terbantahkan, anime telah meraih popularitasnya yang luas di seluruh dunia. Anime bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sebuah cermin bagi kehidupan manusia. Dari perjuangan meraih mimpi hingga hubungan manusia dengan alam. Di balik animasinya, anime menyentuh tema-tema yang mendalam seperti hubungan antar manusia, pekerjaan, dan spiritualitas. Sebagai hasilnya, anime telah menjadi medium yang tak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan merangsang pemikiran bagi jutaan penonton di berbagai negara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan aksesibilitas yang semakin mudah, masa depan anime tampak cerah dengan potensi untuk terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Kalau ada kritik atau saran, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.